Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Atu billahi waqta wa bil islam adina nabiyyar rasulat bi'iznil ma warzuqni fahma. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama dan yang paling utama pada kesempatan hari ini kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan oleh Allah satu nikmat berkumpul dengan saudara-saudara yang seiman dan seakidah di tempat yang paling suci di muka bumi ini. Tak ada tempat, tak ada yang indah dan sesuci yang tidak rasakan di sini. Surau Masjid Al-Munawwar, artinya berkilau-kilau. Jadi yang masuk sini muka dia berkilau-kilau. InsyaAllah. Apa tu jabatan nanti berkilau-kilau, kita berkilau, InsyaAllah seperti itu. Cemerlang, ya. Kemudian salam salam disampaikan kepada Muhammad dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yuk sama-sama kita hormati Bapak Kapolres, dalam hal ini diwakili oleh Pak Sucipto, Kabak SDM, ya. Luar biasa. Hanif orangnya, dengar bahasa ini lembut hati kita, ya. Insyaallah selembut, luar biasa. Kemudian para anggota yang hadir. Pada kesempatan ini kami sering keliling nih Pak Cito. Kebetulan hari ini jadwalnya di Polres. Ya, yang jadwalnya, yang ngatur tempatnya adik-adik Hijrah nih. Jadi yang ceramahnya juga ganti-gantian. Ya, ini keliling-keliling pas kena jadwal saya. Saya bersyukur ya dapat di Kapolres ini. Alhamdulillah. Sebelum kami lanjutkan Pak Cito, kebetulan Pak Sito ini adalah Kabak SDM, ya. Anggota Bapak ada 5 orang Pak ikut Buta Hijrah. Si Iksan, si Amir, Perdi, Doni, Imam. Mana Imam? Di tangan? Di tangan? Masya Allah. Amir di tangan Amir? Masya Allah. Iksan di tangan? Satu lagi Don? Pinggir. Ya. Satu lagi siapa? 5 orang ya, alhamdulillah. Ya, ini luar biasa nah Pak, ya. Luar biasa beliau-beliau ini sampai ke pulau-pulau, ya, menyaksikan menyebarkan agama. Jadi kalau kita lihat pada polisi yang seperti ini luar biasa, luar biasa. Ini memberikan semacam kesejukan, kenyamanan kepada warganya, ya. Baik, singkat saja hari ini karena waktu kita sangat mepet. Lebih kurang 45 menit kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami Pak ingin izin menyampaikan karena ini berhubungan dengan Rabiul Awal, tentu ada yang kemarin itu adik ini minta judul. Apa judulnya Pak Ustaz? Saya bilang judulnya adalah Rasulullah itu peduli dengan umatnya lebih daripada dirinya sendiri. Ya. Nah, beranjak dari judul ini, tema ini kami ingin memberikan semacam pemahaman. Saya tak ceritakan tentang Rasulullah dilahirkan. Karena bulan suci Rabiul Awal ini ada 4 peristiwa yang perlu kita ketahui. Pertama, Rasulullah dilahirkan. Yang kedua, Rasulullah diwafatkan. Yang ketiga, Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Hijrahnya di bulan Muharram. Jejaknya sampainya di bulan Rabiul Awal. Lebih kurang 2 bulan lebih dalam perjalanan itu. Kemudian yang ketiga yaitu salat Jumat yang pertama, yaitu di bulan Rabiul Awal. Kami tak sampaikan salat Jumat yang pertama macam mana prosesnya sampai di Madinah, tak kami ceritakan. Kami tak ceritakan tentang Rasulullah itu dilahirkan, sudah sering dengar. Tapi jarang-jarang dibahas, jarang dikupas tentang Rasulullah diwafatkan. Mengapa kisah nak sampaikan? Mengapa kami nak sampaikan ini, Pak? Ya, karena situ ada muatan, ada pernyataan Rasulullah.
yang mana Rasulullah sangat peduli dengan kita, melebihi dirinya sendiri. Ya, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meninggal, nak menghembuskan nafas terakhir, tapi dia sudah membuat pernyataan, dia sudah mulai sakit-sakit. Dia duduk di Masjid Nabawi itu sambil termenung-menung dengan air matanya berlinang. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau termenung ya Rasulullah? Mengapa air mata kau berkaca-kaca ya Rasulullah?" Rasulullah mengelak, "Aku rindu dengan saudaraku. Aku rindu dengan saudaraku." Lalu sahabat Sayyidina Ali mengatakan, ya Rasulullah, aku ini kan saudaramu. Kami ini kan saudaramu. Umar, Utsman bin Affan, Umar, kata, kami kan saudaramu. Apa kata Rasul? Bukan, kalian bukan saudaraku. Kalian adalah sahabatku. Ali kau sahabatku, Umar kau sahabatku. Lalu dikejar oleh sahabat. Kalau gitu ya Rasulullah, siapa saudaramu ya Rasulullah? Siapa saudaramu ya Rasulullah? Nah, itu kalau sahabat. Kalau sahabat itu, kalau seandainya kata Rasulullah itu coba lihat itu orang ahli surga, Pak Cipto. Kalau dia sudah dibilang itu ahli surga, dia kejar, dia tidur di rumah sahabat itu, ngapa sampai dia jadi orang ahli surga gitu. Dia intai ibadahnya. Kalau kita nanti, kalau saya Pak Cipto nanti memuji Pak Ihsan mantap, nah ini, ada iri kadang-kadang ya. Oh dia tidak, Kapolres tidak. Ada orang seperti itu, tapi tidak. Kalau sahabat dikejar, seperti ini tadi juga, dikejar. Kalau gitu mana saudaramu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Saudaraku nanti di akhir zaman. Saudaraku nanti di akhir zaman yang aku rindukan. Yang mana saudaraku itu adalah tidak pernah melihatku, tapi imannya seolah-olah melihatku. Dia tidak pernah melihatku, kata Rasul, tapi salatnya seperti macam aku salat. Engkau wajar Ali kau salat seperti aku, kerana engkau melihat aku salat. Ya, dia tidak pernah melihatku, tapi ibadah hajinya seperti macam ibadah haji aku kerjakan. Engkau wajar Umar, kau naik haji seperti naik haji, kerana engkau melihat aku, macam mana aku naik haji. Ya, dia tidak pernah melihatku, tapi ibadahnya seperti macam aku salat. Nah, itulah saudaraku yang kurindukannya. Seperti inilah yang ada dalam Masjid Nawaran. Ya, dia tak pernah melihat Rasul, tapi ibadahnya seperti Rasul. Amin ya rabbal alamin. Walaupun kita tidak sekandung dalam perut ibu, tidak sedarah, tapi Rasul katakan bahawa kalian itu adalah kita inilah saudara Rasul. Syaratnya macam mana? Syaratnya untuk mendapatkan saudara Rasul, mau tak mau, yaitu kata Allah, qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan ya Muhammad, nyatakan hai Muhammad, jika engkau mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti jejak Rasul. Hari ini kita cuba menatihkan hati kita, menatihkan tapak kaki kita menuju di sini dalam rangka berada di majlis ini. Untuk apa? Untuk fattabi'uni, untuk mengikuti jejak Rasul. Macam mana kita nak dapat ikut jejak Rasul? Ya, kalau kita tak mau belajar, tak mau ada ilmunya. Nah, maka hari ini kita dalam rangka itu. Nah, kami nak berikan pemahaman, singkat cerita, kita ni saudara Rasul. Nah, itu pernyataan Rasul. Dan inilah yang nak kami sampaikan ketika Rasulullah terbaring di atas pangkuan istrinya Aisyah. Dalam keadaan sudah mulai dingin tangannya, dalam keadaan kakinya sudah mulai dingin, matanya sudah mulai satu patatan. Mukanya sudah berkeringat, dahinya sudah berkeringat. Ini bertanda bahawa Rasulullah akan meninggalkan para sahabat dan meninggalkan kita. Nah, ketika itulah Rasulullah, saya nak sampaikan, dia peduli dengan kita. Sehingga kata Rasulullah, sakit luar biasa. Sakit luar biasa, roh nak pisah dari jasad itu luar biasa sakitnya. Ia dimulai dari kaki bergerak sampai ke lutut, bergerak sampai ke dada, lalu keluar. Jadi roh itu nak keluar itu dari kaki dulu. Kaki sejuk, sejuk. Jadi kalau balik ke rumah, Pak Cipto, kalau sejuk kaki itu hati-hati. Ya. Kalau masih juga dipakai Remason, dipakai minyak kayu putih, masih sejuk, hati-hati. Ya, sejuk, naik. Nah, ketika itu dia mulai. Rasulullah bilang sakit luar biasa. Rasulullah itu kekasih Allah. Kekasih Allah dijamin oleh Allah masuk surga.
luar biasa mengalami hal seperti itu. Sehingga Rasulullah berucap dengan kalimat la ilaha illallah, inna mautin sakarat. La ada Tuhan selain Allah. Sungguh sakit serta maut ini. Sungguh sakit serta maut ini. Rasulullah sampai menurut riwayat sampai gemetar bibirnya dan sampai biru, ada satu riwayatkan saking nak nahan sakit itu. Lalu malaikat Jibril pun membisik di telinga Rasul, "Ya Rasulullah, sudah kuringankan 70 kali. Sudah kuringankan 70 kali." Rasulullah menggigil, tahan sakitnya. Lalu Rasulullah itu berdoa, Allahumma kafin alayya sakratul maut, ya Allah. Ya Allah, tolongkan ringankan sakratul maut ini, ya Allah. Lalu kata malaikat Jibril, sudah kuringankan 7 kali. Rasulullah pun berhenti berdoa. Ini deh. Rasulullah itu berhenti. Adik-adik, abang-abang saya, berhenti dia berdoa tentang Allahumma khafid ala umatis. Berhenti dia tentang berdoa dengan diri sendiri itu, dengan leleh air mata, setelah dibisikkan oleh malaikat Jibril, sudah 70 kali ringankan, sakitnya luar biasa. Kekasih Allah, bagaimana dengan umatku yang di akhir zaman? Sama begitu Rasulullah berpikir. Lalu Rasulullah pun berhenti berdoa dengan dirinya sendiri. Dia peduli dengan kita. Dia doa, Allahumma kafid ala ummatin sakaratul maut, ya Allah. Allahumma kafid ala ummatin sakaratul maut, ya Allah. Tolong ringankan dari umatku sakaratul maut. Sakil alayya, dan bebankan kepadaku. Coba bayangkan. Tema yang kita ambil, Rasul sangat peduli dengan kita. Sekarang timbul pertanyaan kita hari ini. Yuk, yang berada di kita hari ini, yang punya keluarga, yang punya anak, yang punya istri, yang punya mak, yang punya orang tua hari ini, sudahkah kita menjemput doa Rasul Allahumma kafid ala ummatin sakaratul maut ini? Dengan apa? Dengan fatabi'u nih, dengan mengikuti jejak Rasul. Bagaimana untuk mengikuti jejak Rasul? Inilah yang saya sampaikan. Lalu Rasul sudah berdoa tentang umat ini, bebankan kepada diriku ya Allah. Lalu Rasul pun gemetar luar biasa. Sudah hampir rohnya ingin meninggalkan tubuh Rasul, jasadnya Rasul. Para malaikat sudah siap menurunkan kain putih wangi-wangian untuk membungkus roh Rasul. Rasul masih nak cakap. Abang-abang, adik-adik, Rasul masih nak cakap. Apa nak cakap, dia gemetar. Nak cakap suara tak keluar lagi. Dadanya sudah semakin sempit. Yuk, bibirnya gemetar nak cakap. Cuma ada satu sahabat yang punya peluang besar di sampingnya, yang mengantarkan telinganya di bibir Rasul. Dialah sepupu Rasul. Dialah menantu Rasul. Dialah sahabat Rasul. Dialah nanti akan menjadi khalifah yang keempat. Siapakah itu? Sayyidina Ali. Apa? Ini adik-adik bapa, anak-anak bapa, abang-abang, adik-adik, dengar baik-baik. Sami'na wa ata'na. Apa kata Rasul? Dengan suara yang sudah mulai parau. Usikum bi salati. Usikum bi salati. Usikum bi salati ma malakat aimanukum. Pelihara solat. Pelihara solat. Pelihara solat. Rasul tidak pesan kepada Sayyidina Ali, tolong kau jagakan kebun kurma ini. Rasul tak suruh jagakan para sahabat dan keturunannya untuk menjaga unta dan domba. Rasul tidak berpesan kepada istri dan kekuasaan, tolong kau jagakan kekuasaan ini. Tidak. Tapi Rasul masih peduli dengan umat ini. Bahkan melebihi dirinya dan kelompoknya. Dia masih bilang kepada kita, ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku yang di akhir zaman. Apa pesannya? Usikum bisalati. Pelihara solat. Mengapa Rasul pesan pelihara solat? Karena Rasul pernah menyampaikan ketika masih sehat dengan para sahabat, awalu yuhasabu yaumil qiyamah. Nanti awal-awal yang akan dihisab di hari kiamat, wallah, Bapak sampaikan, adalah solat. Rasul sudah sampaikan ini. Lalu nak meninggal, dia terbayang dengan umatnya di akhir zaman nanti. Macam mana umat di zaman nanti? Umat yang dirindukan, saudara yang dirindukan,
Saudara yang ingin bersama-sama di surganya nanti, bergurau, bersenda gurau di surga nanti, itu yang diingat, yang dibayangkan Rasul. Mengapa salat? Karena salat itu nantinya akan dihisab. Saya nak sampaikan, mungkin beberapa masa yang lalu saya khatib di sini, Pak Cipto ya. Saya pernah nyampaikan. Ketika itu manusia pasti menyesal. Ketika manusia itu nanti diduduk di padang mahsyar, ketika dunia ini dihancurkan, dibangkitkan oleh Allah, dikumpulkan di padang mahsyar. Disitulah nanti akan dihisab dan dimizan, dihitung dan ditimbang. Coba anda, kakak-kakak, adik-adik bayangkan, kalau seandainya kita dihisab, ditimbang, ditunggu-tunggu, tak ada dipanggil oleh Allah. Karena tak ada salat kita tidak diperhitungkan dengan kata Rasul, nanti yang akan dihisab di hari kiamat itu salat. Tapi kita salat tak ada kita penuhi, tak sesuai dengan tuntunan Rasul. Yuk, salat zuhurnya jam 3, salat asarnya jam 5, salat subuhnya lah matahari lah keluar. Saking takut malu, tutup gelap. Saya buka jam 7. Oh, astagfirullahalazim. Kita masih lebih. Yuk, yang umat yang seperti ini yang Rasul takutkan. Nah, saya ingin sampaikan, ketika kita di padang mahsyar tertanti-tanti, kata Rasul, ada riwayatkan katakan nanti dari orang yang salat itu dari wudunya nampak, betul? Dari mukanya nampak, oh itu orang salat, cepat hisab. Mengapa? Karena nanti di padang mahsyar itu kita itu didirikan di tengah-tengah padang pasar itu dengan matahari sejengkal di kepala. Allahu Akbar. Matahari sejengkal di kepala. Ada yang lututnya tergenang dengan air keringatnya sendiri. Ada yang perutnya tergenang dengan keringatnya sendiri. Sampai ke hidung, sampai ke tangan. Bahkan ada yang tenggelam dengan keringat sendiri. Angkat. Sedangkan boleh dipanggil-panggil saja. Kita je berobat dengan doktor desanya. Doktor des tahu, spesialis sakit dalam. Sakit apa? Sakit gigi. Saya buka, minta nomor 40. Sakit gigi nomor 40. Pak Dr. Des tu merisa satu orang tu hampir 1 jam. Bayangkan nunggu di sana sakit gigi. Ini di padang mahsyar wahai bro. Padang mahsyar, matahari tak dipanggil-panggil oleh Allah. Tapi kita dilihatkan oleh Allah. Inilah keistimewaan, memang sengaja Allah bukakan tabir. Tabir neraka dibukakan oleh Allah, tabir surga dibukakan oleh Allah. Kita bisa tengok orang di dalam neraka itu. Ini masalah dia. Kita bisa tengok orang yang nikmat dalam surga itu. Sedangkan kita belum dipanggil-panggil, matahari semakin panas dekat kepada kita. Kita masih melihat orang-orang yang berteriak di neraka, dicucuk telinganya. Kita masih melihat orang-orang yang jatuh dari titian sirat. Yuk, kita masih mendengar teriakan-teriakan orang-orang yang disiksa oleh Allah. Kita masih lihat dengan orang-orang yang tertawa-tawa di surga sana. Ketika itulah Allah kabarkan di surat Al-Sajdah ayat 12. Manusia tertunduk di hadapan Allah sambil berkata, Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Ya Rabb, aku telah melihat. Ya Rabb, aku telah sami, aku telah mendengar. Farji'na ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Nak apa? Nak usikum bisolati. Nak solat tepat waktu. Nak ambil solat awal waktu. Masya Allah, waktu kan sikit. Yuk, ini. Jadi Allah pesan. Ini pesan Allah yang sangat sederhana. Singkat cerita, karena waktu kita pangkas. Lalu mengapa Rasul usikum bisolati? Karena Rasul tahu benar. Karena Rasul takut kita ni tak bisa bersamanya di surganya Allah. Nanti adik-adik tolong buka, bantu buka. Yang punya HP silahkan buka nanti. Kalau ada terjemahan, ada Al-Qurannya. Buka surat Al-Mudaththir. Surat berapa? Surat Al-Mudaththir. Ayat 42-43. Inilah yang ditakutkan oleh Rasul. Sebab itu Rasul kasih tahu, dia peduli betul kasih tahu, usikum bisolati. Kenapa? Karena nanti di akhirat itu ada hotel khusus. Di surat Al-Mudaththir itu, Pak Jito, Allah katakan, ma salakakum fi sakar. Tahukah engkau penghuni
sakar. Tahukah engkau penghuni neraka sakar? Tahukah engkau penghuni neraka sakar? Maka orang-orang neraka sakar itu pun menjawab, qalu lam nakuna minal musallin. Dulu mereka berkata, dulu lagi sehat, dulu lagi banyak duit, dulu lagi muda, dulu masih ada luang waktu, kami tidak melaksanakan solat. Jadi kalau ada orang tak solat, jangan katakan masuk neraka. Tak usah. Kita tak berpuasa kata orang masuk neraka. Tunjuk aja surat Al-Mudaththir tu. Ni bang, buka ni surat Al-Mudaththir ni. Dek, buka surat Al-Mudaththir. Nak, buka surat Al-Mudaththir ni. Ini bukan kata kita, bukan kata kisan. Ini kata Allah. Siapa lagi nak kita ikut? Yuk, kita beruntunglah bro, kawan. Kita beruntunglah beragam Islam. Mengapa beruntung? Kita belum kiamat, belum apa-apa, sudah diberi gambaran. Protapnya untuk masuk surga tu ada. Protap untuk masuk neraka pun ada. Kalau protap masuk surga, ya ambil waktu awal salat. Kalau protap ni nak masuk neraka sakar, tinggalkan salat. Sudah, selesai gitu. Nah, inilah kami ingin mengingatkan kita, saya Pak Cipto mohon maaf, bukan ahli ibadah, bukan orang yang alim, tapi kami dan keluarga tertatih-tatih juga ingin coba untuk menjadi orang yang sempurna ibadah, untuk berusaha tepat waktu solat. Ambillah waktu awal solat, ambillah waktu awal solat. Dipastikan Allah akan berikan keutamaan buat kita. Saya ulangi lagi, ambillah waktu utama salat, dipastikan Allah akan ambil waktu yang utama untuk kita nanti. Jadi jangan sampai ada lagi kita memperingati Maulid Nabi, ya, mengingat Maulid Nabi, tapi salat kita zuhurnya ya jam 3. Ini maksudnya uzur syar'i ya. Kalau seandainya nanti kemuandan memang tugas yang ditinggal pula, parah kita. Ya, kalau ada demo apa segala kita itu lain. Ini maksudnya uzur syar'i. Ini tidak ada yang penghalang ya, Pak ya. Kalau komandan kan, kalau polisi kan itu ada pula nanti dengan ceramah ni nanti tiba-tiba ada demo semayang dia tinggal hati kita. Iya kan? Kalau ada perang nanti macam mana? Tinggal lo salat ya. Salat dalam perang juga ada caranya. Ya, berganti-ganti jalan perangnya. Salhauf namanya tadi. Tapi ini kalau ada uzur syar'i, ya silakan. Tapi kalau tak ada uzur syar'i, hati-hati. Ya, tepatkan waktu solat, minimal kita salat maghrib isya bisa berjemaah. Ya, ini usahakan. Apalagi kita sini alhamdulillah Pak Toh ya, yang surau masjid kita ada di sini. Ya, ramaikan masjid kita ini, jadikan masjid kita ini seperti macam salat Jumaat ya, maghribnya. Nah, balik cerita, mari kita sama-sama hari ini memahami Rasulullah sangat sayang, sangat peduli dengan kita. Rasulullah sangat peduli dengan kita. Sampai dia nak meninggal pun, sampai dia berdoa dengan kita dan dia pesan itu. Ya, pesan solat. Pesan solat. Karena apa? Saya ulangi lagi, solat itu adalah apa? As-salatu imanuddin. Salat itu tiang agama. Kalau salat ditegakkan, dipastikan agama akan tegak. Kalau agama tegak, dipastikan tatanan kehidupan antara umarah dan ulama akan harmonis. Kalau salat tegak, maka agama pun tegak. Kalau agama sudah tegak, maka tatanan kehidupan rumah tangga antara suami dan isteri semakin harmonis. Ya, kebetulan dan izin dan kebetulan saya ni kerjanya ada hubungan dengan perempuan dan perlindungan anak. Kasus yang paling tinggi itu adalah perselingkuhan, perceraian, kekerasan terhadap perempuan. Kita buka dan catatan tahun 2020 itu 20 kasus. Tahun 2021 ini belum selesai lagi, tahun 2021 ini sudah hampir 60 kasus.
Ditanya, jawapannya semua rumah tangganya tak ada yang solat. Suami tak ada solat, isteri tak ada solat. Maka saya ulang lagi, apabila agamanya tegak, salatnya kita laksanakan, maka agama tegak, maka tatanan kehidupan rumah tangga akan harmonis. Tatanan kehidupan antara anak dan orang tua akan semakin baik. Tatanan kehidupan antara orang muda dengan orang tua akan semakin baik. Tatanan kehidupan antara atasan dan bawahan akan lebih baik. Kalau salat tak ditegak, maka siap-siaplah runtuh agama. Kalau agama sudah runtuh, siap-siaplah kita akan menderita. Akan terjadi dengki, akan terjadi semacam hal-hal yang lain. Jadi balik cerita, inilah bentuk daripada kepedulian Rasul kepada kita. Sampai beliau nak meninggal pun masih berpesan, berdoa. Mudah-mudahan kita adalah hamba-hamba Allah yang akan menjadi saudara Rasul. Kalau dia sudah menganggap kita saudara, apa tu? Maka kita pun duduk-duduk bersamanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami mengharap pada pertemuan ini terkhusus kepada adik-adik yang setiap malam Ahad ini, malam Isnin ini, hari Minggu ini membuat kajian-kajian seperti ini. Bagi juga izin Pak Cito, anggota kita semua, ambillah waktu itu. Jangan main-main dengan solat, jangan kita lalaikan solat. Bangunkan, jangan kita nak masuk surga. Bantu juga isteri kita, ingatkan solat. Berhenti masak. Matikan kompor solat gitu kan. Tapi kompor matikan. Jangan nak solat kita kompor meledak nanti kan. Matikan. Ambil betul-betul. Anak kita bangunkan, dukung anak kita, bangunkan. Kalau subuh tu dukungkan, tidak bangunkan. Kalau anak kita jauh, telepon. Nak solat nak. Nah, kita sebagai orang tua, inilah. Dan saya ingin mengingatkan juga, salat inilah menunjukkan bahawa kita ni orang yang soleh, yang laki-lakinya. Salat ini menunjukkan kita orang soleha. Jadi tolak ukur orang tu taat kepada Allah adalah solat. Tolak ukur kita itu ingat kepada Allah itu solat. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni aqimus salat li zikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, kata Allah, tiada Tuhan selain aku. Sembahlah aku. Bagaimana cara menyembah Allah? Yaitu aqimus shalah. Untuk apa kita salat? Untuk mengingat Allah. Dipastikan orang yang tidak salat itu adalah orang yang tidak mengingat Allah. Begitu sombongnya kita. Jabatan diberi, rezeki diberi, isteri cantik dihadirkan, suami ganteng dihadirkan, dipertemukan oleh Allah. Lahir anaknya mungil. Ekonomi mapan. Coba bayangkan, yang menggerakkan itu adalah Allah, tapi kita tak mau mengingatkan Allah. Tapi Allah tak marah, dia biar aja. Ada sekelompok orang katakan, aku tak sayang, aku tak solat. Aku tak solat, tapi aku hebat sekarang. Itu sebenarnya Allah tu nak beri kesempatan bertobat. Kalau kita tengok orang-orang itu Islam, KTP-nya, tapi dia tak solat, tapi dia berjaya, itu sebenarnya yang kita yang iri pula. Kalau gitu aku tak solat. Sebenarnya Allah tu nak beri dia bertobat. Makin dia tak salat, beri dia terus, berikan supaya apa? Cepat bertobat. Kita sudah jalankan salat. Alhamdulillah bagi anggota, alhamdulillah Pak Cito kebetulan beliau juga Kabak SDM luar biasa yang sudah mengarahkan. Mudah-mudahan Pak, inilah salah satunya obat kita. Waktu saya jadi guru kemarin, salah satu langkahnya untuk menciptakan yang baik itu memang arahnya ke sana. Dan memang arahnya ke sana. Insyaallah kalau mereka sudah salat, insyaallah saya yakin dan percaya semua aktivitasnya akan berjalan dengan baik, akhlaknya baik, tutur katanya baik. Tapi kalau dia salat masih ada yang tak baik, ada yang salah tentang salatnya. Mungkin wuduknya kurang sempurna. Mungkin niatnya kan ada Pak Cipto. Mungkin niatnya ada Pak Kapolres. Pengen dipuji.
Karena niatnya ada Pak Waka sehingga dia salat. Tak ada Pak Waka, tak ada Pak Cipto, tak ada solat. Selagi kerana ridho kerana Allah, dipastikan. Dipastikan Allah akan berikan peluang-peluang kita untuk yang terbaik. Saya kira demikian, Funky. Memang waktu sudah hampir masuk Ya, saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Yuk, sebelum kita akhiri, kita sama-sama berselawat. Apa lagi? Apalah selawat ni? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Terus ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sekali, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mungkin demikian. Kalau benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau salah kami mohon maaf, mohon ampun. Terima kasih banyak kepada Pak Cipto, Pak Kapolres dan jajarannya yang telah memberi ruang waktu kepada adik-adik kita ini untuk berkreasi dakwahnya sampai ke tempat ini. Mudah-mudahan adik-adik kita ini istiqamah, ya. Amin. Yang puteri-puterinya juga istiqamah, ya, tetap menjaga aurat, ya, tetap berbakti kepada orang tua, insya-Allah, ya, insya-Allah. Kami akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.